Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat debat tadi malam, maka bisa mengambil substansi dari 3 capres, yaitu tentang kapabilitas dan moralitas capres. Capres nomor 1 dan nomor 3 cenderung menyerang ke capres nomor 2, Pak Prabowo, dengan isu HAM. Dengan jelas Pak Ganjar Pranowo dan Pak Anies Baswedan menyerang. Menurut saya itu sesuatu yang udah usang ya, udah basi, dan sesuatu yang tidak bergizi lagi ya, karena udah berpuluh-puluh kali hal itu diungkap, dijawab, dan tiap 5 tahun ya, timbul lagi, tiap 5 tahun diungkit lagi ya. Itu jadi menurut saya ini tidak mendidik untuk anak bangsa ya, hanya sekedar jualan politis saja. Sementara tahun 2009 Bu Mega mengangkat Pak Prabowo menjadi calon wakil presiden ya. Kemudian 2014 Pak Mahfud MD menjadi ketua tim pemenangan Pak Prabowo. Kemudian 2019 Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan ya, sampai sekarang. Jadi hal seperti ini menurut saya sesuatu yang konyol begitu ya, disampaikan lagi di tingkat debat capres ya, atau bahkan ada modus ini diungkit untuk menutupin kasus-kasus hukum yang menjerat capres nomor 3 dan nomor 1 yang notabene masih banyak yang harus bisa dikuak ya. Di situ nggak perlu kita sebutkan kan, itu silakan itu dicari itu portofolionya banyak ya, kasus hukum yang menjerat ya. Hal itu perlu kita buktikan kalau kita benar-benar mau menegakkan supremasi hukum ya. Ini salah satu hal yang menurut saya perlu digarisbawahi. Kemudian mengenai kapabilitas ya, Pak Prabowo di sini saya rasa cukup matang ya sebagai seorang negarawan ya. Jadi beliau bisa menguasai ya, mengontrol walaupun diserang kanan kiri ya, menunjukkan kelasnya bahwa beliau sudah pada tataran implementasi, pada tataran untuk merealisasikan ya, baik secara geopolitik, geoekonomi, geostrategis ya, bahkan sesuatu yang nyata ya untuk masyarakat. Ya misalnya saja beliau berbuat sendiri ya, dengan uang sendiri ya, kemarin membantu masyarakat untuk mengebor sumur ya di berbagai wilayah di Indonesia ya, kalau tidak salah udah 100 lebih, dan itu yang saya tahu satu sumur bor biayanya kurang lebih 1 miliar, at least sudah 100 miliar lebih. Beliau berbuat nyata ya, dan segala macam beliau mengerti permasalahan yang ada di dalam negeri ini ya, tentang krisis energi, krisis ekonomi ya, tentang lapangan pekerjaan ya, kemiskinan, stunting ya, pendidikan ya, untuk mengeksploitasi, hilirisasi dan lain sebagainya. Beliau sudah implementasi, tidak hanya sekedar retorika ya. Sementara saya melihat capres nomor 1 dan nomor 3 masih retorika, bila ini bila itu segala macam ya, masih sebatas teori saja. Dan hal itu dirasakan oleh Pak Prabowo ya. Beliau mengerti persis, seakan-akan lu levelnya masih level ya, level teori. Kemudian dari segi moralitas ya, itu Pak Prabowo di sini satu capres yang tadi malam menghimbau untuk selalu merangkul gitu nilai-nilai persatuan. Nah karena itu modal dasar bangsa Indonesia untuk maju, untuk mewujudkan semua cita-cita yang kita inginkan. Itu modal dasarnya itu persatuan elit, dan itu tadi malam beliau mencoba ya untuk merangkul, mengeksploitasi bahwa persatuan ini penting yang harus dicontohi oleh para elit. Namun kita melihat capres nomor 1 dan nomor 3 malah cenderung selalu mengedepankan suasana atau image konfrontasi ya, bermusuhan ya, ada dendam dan lain sebagainya. Sementara mungkin itu untuk menutupi ya bahwa selama ini Pak Prabowo udah berbuat secara tulus dan ikhlas
ya, misal mengangkat Pak Anies Baswedan menjadi gubernur, ya kan, dengan tulus dan ikhlas. Namun kita malah melihat sebaliknya, ya, Pak Anies tidak menganggap itu, ya, jadi seakan kacang lupa akan kulitnya, ya. Bahkan ada nuansa tidak respect, tidak hormat terhadap orang yang telah berjasa atau seniornya yang telah membuat dia menjadi besar. Namun untuk menutupin itu, ironisnya dan lucunya apa? Malah berbicara tentang etika. Ya, jadi di sini untuk menutupin bahwa yang bersangkutan sebenarnya tidak mengerti etika, ya, itu. Nah, ini hal yang menurut saya konyol, ya, pada tingkat-tingkat level tataran debat capres seperti itu. Sementara etika itu sendiri sudah diwujudkan oleh Pak Prabowo jauh-jauh sebelum, ya, kedua capres, ya, ini, ya, pasangan nomor 1 dan nomor 3, ya, itu menjadi besar seperti ini, ya. Beliau sudah menunjukkan etika dan adabnya selaku seorang negarawan, ya. Jadi ini sangat ironis menurut saya. Demikian, ya, saudara-saudara, ya, bisa kita ambil manfaatnya. Terima kasih. Yuk.